Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat hari ini dan dimudahkan rezekinya. Dan terima kasih yang sudah subscribe channel aku dan selalu nonton video-video aku. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebuah video guys, yuk kita bikin video reaction. Judulnya YouTuber dan TikToker Malaysia ngambek katanya tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kok bisa guys? Yuk kita lihat videonya seperti apa sih kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah sekarang I kasih mic kat you, tu cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia, itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau K4 luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesakan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Karena dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu, rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi kalau usahakan banyak orang Indonesia dekat sini. Sebenarnya ya guys ya, tadi kan bilang di Malaysia kalau misalnya pakai bahasa asing itu dipuja-puja daripada pakai bahasa Indonesia gitu ya. Padahal di Indonesia juga banyak sih guys, kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris gitu ya, mereka tuh kayak wow gitu ya, kayak berasa hebat gitu ya, berasa paling pinter gitu ya. Jadi itu tergantung dari individu masing-masing, orang-orangnya sih ya guys ya yang beranggapan seperti itu. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia kan, sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni, dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukan ke tak bangga dengan bahasa sendiri, masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia, lagipun aku boleh cakap sikit kan. Dan kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Aku cakap, iya sama saya, itadakimasu Honda. Honda. Kok aduh, tak faham betul lah aku kan. Dalam video berikut, para tokoh Malaysia berbicara tentang bahasa Malaysia yang tidak berkembang dibandingkan dengan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Malaysia yang sangat rendah dari rakyatnya sendiri. Dia jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan. Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, bro? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu, apabila kita merdeka, dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya 1963 garis palang 67. Dalam akta ini kedudukan bahasa Melayu diangkat martabat dan darjatnya
untuk menjadikan bahasa Melayu ini bahasa kebangsaan dan juga digunakan dalam semua urusan rasmi. Section 2 jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dalam semua urusan rasmi. Dan kita sedar di Malaysia pada hari ini bahasa Melayu masih lagi tidak digunakan dalam segala urusan rasmi. Kita bangga apabila mesyuarat dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ya, kita bangga apabila kita berbicara kita menggunakan bahasa Inggeris. Dan paling teruk masyarakat Malaysia, ya, minta maaf ya, saya tak nak berlapis, saya tak nak berkias, kita yang paling teruk, kita bercakap, kita merancukan bahasa, berlaku kerancuan bahasa yang ketara. Maksud rancu ialah campur aduk bahasa yang tidak seharusnya berlaku. Yang paling teruk perkataan bahasa Inggeris, ya, menerima imbuhan bahasa Melayu. Dari mana datangnya ilmu bahasa ini? Inilah pendusta-pendusta bahasa. Inilah penderaka-penderaka bahasa yang kita telah lahirkan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita selama 60 tahun kemerdekaan. Mana erti kemerdekaan? Ini satu bentuk penjajahan dalam bentuk pemikiran yang akan merosakkan anak bangsa dan warisan negara. Kalau mau menyatukan bangsa, seharusnya menggunakan bahasa Melayu. Dr. Ramalingam Rajamanikam. Masalah bahasa Melayu ini ialah masalah jati diri kita. Kita tidak berbincang bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa, satu alat, satu medium, satu wadah, satu wahana. Tapi kita berbicara bahasa Melayu ini sebagai satu alat jati diri anak bangsa. Kalau kita nak menyatukan bangsa, kita menggunakan bahasa sebagai alat perpaduan. Saya daripada sekolah kebangsaan. Saya orang Felda. Saya fasih berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan saya. Di rumah saya menggunakan bahasa ibunda, bahasa Tamil. Di rumah saya menggunakan bahasa Tamil, anak-anak saya fasih berbahasa Melayu. Bagi saya ini paling penting. Kalau kita bangga, kita boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, kita sepatutnya malu dan hina kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Tak mahu. Kita yang bangga, anak saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Bangga, ya, bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik? Jika tidak, sepatutnya buang negara bagi saya, minta maaf. Sebab bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Orang Malaysia sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya yang ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Mudah. Kita nak orang yang ada jati diri kebangsaan supaya negara ini dibangunkannya. Kita bangunkan negara ini dengan asas kebangsaan. Ada jati dirinya. Salah satu aspek yang paling penting dalam jati diri ialah bahasa. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih melihat video ini, guys? Sebenarnya yang membuat orang Malaysia itu jarang menggunakan bahasa Melayu Malaysia dibandingkan bahasa Inggris karena mereka mungkin karena lebih nyaman kali ya, atau mungkin dari kecil mereka sudah mempelajari bahasa Inggris. Kalau di Indonesia sendiri kan dari kecil, kalau misalnya orang Indonesia ya ada yang dari Jawa ya, ada dari Sunda atau dari Madura ataupun dari mana, kan tuh bahasanya banyak banget ya, nggak hanya bahasa Indonesia gitu ya. Tapi di orang-orang Indonesia itu dari kecil sudah diajari bahasa Indonesia, diajarin bahasa Jawa. Misalnya dianya dari orang Jawa, pasti akan diajari orang Jawa bahasa Jawa gitu ya. Kalau misalnya dia orang Sunda, dia bakal diajarin bahasa Sunda gitu ya. Ini tergantung dari individu orang-orangnya, guys. Jadi kalau memang mau Malaysia mencintai atau mulai lagi bahasa Melayu supaya tidak punah gitu ya, ya dari kecil gitu ya, harus dari sistem belajar sekolahnya itu harus ini lagi, guys, bahasa Melayunya ya, supaya orang itu nggak malu untuk memakai bahasa Melayu. Karena di Indonesia juga ada ya pakai bahasa Melayu ya, yang dari Padang, dari Sumatera ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys. See you, guys.